Hari keempat pasca gempa yang mengguncang Pidijaya Aceh, korban yang berada di tenda pengungsian mulai terserang penyakit. Mereka mulai ramai mendatangi posko kesehatan untuk mendapatkan pengobatan gratis di Desa Rieng Merdu, Pidijaya. Sejak Sabtu pagi, warga mulai meminta petugas posko kesehatan untuk memberikan pengobatan. Banyak di antara mereka terkena penyakit batuk, panas, demam, nyeri perut, dan tekanan darah tinggi. Sementara itu, gempa susulan yang terjadi pada Jumat malam kemarin membuat warga bertahan di tenda pengungsian. Bahkan sebagian warga yang sempat tinggal di rumah memilih untuk mengungsi kembali. Sukarelawan dari luar daerah kembali menyalurkan air bersih untuk berbagai kebutuhan ke sejumlah tempat pengungsian korban bencana gempa Aceh. Salah satunya ke Masjid At-Taqwa, Meredu, Pidijaya. Bantuan bagi korban bencana gempa Aceh terus mengalir. Sabtu pagi sejumlah relawan dari berbagai daerah kembali menyalurkan bantuan berupa air bersih bagi pengungsi yang berada di posko pengungsian di Masjid At-Taqwa, Meredu. Air bersih ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan MCK korban gempa. Marjuki Santoso, relawan asal Tuban, Jawa Timur, menyatakan bantuan ini merupakan kepedulian terhadap korban bencana gempa di Pidijaya. Kami dari perusahaan UTSG ini lagi mengikuti Baksos, yaitu UTSG Peduli dalam rangka membantu bencana di Pidijaya. Kami mensuplai sembako dan air bersih untuk masyarakat atau pengungsi yang membutuhkannya. Ada sementara ini masih 3, tetapi nanti kami akan menyalurkan yang berikutnya. Untuk hari ini masih dapat 2 kita, 2 dan 3 yang kayak ini yang ketiga. Ya, nanti sampai dibutuhkan, ya, sampai kami bisa membantu. Rencananya selain ke posko pengungsian, air bersih akan disalurkan ke sejumlah rumah warga yang membutuhkan. Mukhtar Yusuf, Pidijaya. Gempa yang melanda Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh juga menghancurkan puluhan sekolah tingkat dasar dan menengah. Akibatnya proses belajar mengajar terpaksa ditiadakan karena tidak ada ruangan. 33 unit sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Pidijaya hancur akibat gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang kabupaten tersebut Rabu dini hari. Rusaknya fasilitas pendidikan tersebut membuat proses belajar mengajar terpaksa dihentikan. Meskipun ada ruang belajar yang tidak hancur, namun dinding ruangan sudah retak sehingga mengancam keselamatan siswa. Pemerintah daerah Kabupaten Pidijaya belum mengetahui sampai kapan aktivitas belajar mengajar akan normal kembali. Untuk merawat korban gempa Aceh, Tentara Nasional Indonesia mendirikan rumah sakit darurat di Kabupaten Pidijaya sejak hari Kamis kemarin. Setidaknya ada 800 korban telah menjalani perawatan di tempat tersebut. TNI menyiapkan dokter dan lokasi perawatan yang telah dibangun 1 hari setelah gempa terjadi. Setidaknya sudah 50 tindakan operasi dilakukan oleh dokter militer di tenda darurat. Jumat kemarin, warga yang tengah mengungsi terlihat antri untuk mendapatkan perawatan medis dan juga pemberian obat-obatan dari rumah sakit darurat tersebut. Seorang pengungsi korban gempa Pidijaya dilarikan ke rumah sakit karena menderita hipertensi dan juga gejala stroke. Diduga korban stres di pengungsian dan juga trauma dengan gempa susulan yang terus terjadi. Fatima Sabtu pagi dilarikan ke rumah sakit karena menderita darah tinggi dan gejala stroke. Wanita warga Desa Rieng, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya ini tinggal di posko pengungsian di Masjid Al-Istiqomah Meredu sejak gempa terjadi Rabu lalu. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, korban berusia 70 tahun ini terlihat gelisah dan kejang-kejang. Keluarganya kemudian melapor ke petugas medis dan kemudian memindahkannya ke Rumah Sakit Umum Pidijaya. Gejala stroke, Pak. Faktor apa, Bang? Darah tinggi, hipertensi. Bang, atas nama siapa, Bang? Atas nama siapa Ibu tuh? Kita nggak tahu, pengungsian. Fatima? Ibu Fatima. Bencana gempa yang mengguncang Pidijaya Aceh Rabu lalu menewaskan ratusan warga serta merusak ratusan bangunan.
Masih terjadinya gempa susulan hingga Jumat malam menambah kecemasan para korban yang berada di tenda-tenda pengungsian ini. Budiman Amin Tanjung, PD Jaya. Dan kita bergabung dengan koresponden Akbar Junisa di lokasi pengungsian PD Jaya. Ya, Akbar, saat ini Anda berada di mana? Ya, selamat sore Daniar. Saya masih berada di kawasan Pasar Merdu, Kabupaten PD Jaya, dan di lokasi ini memang mengalami kerusakan yang cukup parah akibat gempa yang terjadi pada Rabu subuh kemarin. Ini merupakan bangunan pertokoan di Pasar Merdu, kalau Anda bisa lihat, yang tidak mengalami kehancuran total seperti yang terjadi di bagian depan. Kalau ini saya ingin bisa gambarkan kepada Anda bisa melihat bahwa kehancuran atau kerusakan yang terjadi di kawasan Pasar Merdu akibat gempa kemarin memang menghancurkan bangunan lantai 2 dan juga lantai 1, di mana lantai 2, struktur bangunan lantai 2 langsung menimpa ke bangunan lantai 1 sehingga sudah tidak lagi terlihat bangunan lantai 1 yang awalnya justru bangunan ini merupakan bangunan berlantai 2. Kerusakan ini mengakibatkan kerugian material yang cukup besar bagi para pemilik toko dan juga pedagang yang memang sehari-harinya melakukan berjualan atau berniaga di kawasan ini, sehingga para pedagang tadi saya sempat bertanya bagaimana mereka akan melanjutkan usahanya. Mereka masih belum tahu akan melanjutkan berjualan di tempat mana atau akan seperti apa, karena banyak dari para pedagang yang berjualan di tempat ini justru tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya yang masih berada di dalam toko. Karena mereka masih bingung bagaimana mengeluarkan barang-barang dagangannya yang masih terjebak di dalam runtuhan. Tidak hanya itu, tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas di bagian depan pertokoan Pasar Merdu saat ini juga tengah melakukan proses evakuasi kepada para korban yang kemungkinan diindikasi masih terjebak di bawah runtuhan. Kemarin 2 anjing pelacak yang diterjunkan oleh tim SAR berhasil mengindikasi kemungkinan adanya korban yang masih terjebak di bawah runtuhan pertokoan. Dan ya, Ratu. Iya, Akbar, ini adalah hanya salah satu dari ratusan bangunan yang runtuh dan rusak begitu, Akbar. Kemudian seperti apa proses evakuasi dan juga berapa lama proses ini akan berlangsung, mengingat juga banyak masyarakat yang berada di pengungsian ini mulai terserang penyakit begitu, Akbar? Ya, proses evakuasi kalau saya bisa gambarkan memang sedikit menyulitkan tim SAR karena besarnya material dan sulitnya tim SAR masuk ke bawah runtuhan bangunan, sehingga berbagai peralatan yang digunakan tim SAR pun kemarin sempat tidak bisa menunjang atau membantu tim SAR untuk melakukan proses evakuasi. Saat ini tengah dilakukan pembersihan puing yang besar-besar menggunakan alat berat atau eskavator oleh tim SAR, dan diharapkan dengan dibersihkannya puing-puing yang besar ini, tim SAR yang akan melakukan proses pencarian di bawah runtuhan bisa mudah masuk ke dalam dengan menggunakan alat-alat manual seperti ada hidrolik, gergaji mesin, dan juga alat pengungkit lainnya untuk mengangkat material yang berada di bawah runtuhan. Dan terkait dengan kondisi para pengungsi sendiri, memang saat ini sudah mulai dikeluhkan oleh mereka berbagai penyakit karena melihat kondisi pengungsian atau tempat mereka beristirahat. Satu tenda bantuan dari Kementerian Sosial, kalau bisa saya gambarkan, hanya berukuran 5 x 5 meter dan itu diisi oleh 15 warga yang didominasi oleh wanita dan anak-anak, sehingga ini cukup sesak bagi mereka saat mereka harus tidur berhimpitan. Tidak hanya itu, alas tidur yang mereka gunakan pun hanya alas tidur seadanya, yaitu hanya tikar saja, mengingat kontur tanah atau kondisi tanah, struktur tanah tidak rata. Ini yang membuat badan mereka merasa sakit, dan bahkan tak sedikit yang tadi saya temui di pengungsian Manasa Balek mengeluhkan mereka sudah mulai terserang berbagai penyakit seperti flu dan yang lainnya. Ratu. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Akbar Junisa dari PD Jaya Aceh. Hingga hari keempat pasca gempa bumi yang melanda Aceh, sejumlah desa di Kecamatan Banda Baru, Kabupaten PD Jaya masih belum menerima bantuan, dan para pengungsi mengeluhkan tidak adanya dapur umum, tenda, hingga MCK. Beginilah kondisi warga desa Belang Baru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten PD Jaya Aceh. Mereka tinggal di tenda-tenda seadanya. Sedikitnya 400 warga korban gempa mengungsi di tenda darurat yang minim fasilitas. Hingga hari keempat pasca bencana gempa, para pengungsi belum juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sudah dapat bantuan kah atau belum? Belum, dari bantuan medis belum.
Dari medis belum? Belum sama sekali. Iya. Jadi kakak sudah berapa hari di sini kak? Mengungsi? 4 hari. Sudah 4 hari. Ini tenda pengungsian ini dibuat? Beli sendiri. Iya? Beli sendiri, buat sendiri. Semuanya beli sendiri, buat sendiri, nggak ada bantuan. Nggak ada bantuan. Jadi kalau bantuan makanan? Bantuan makanan ada di dapur umum sana. Selain Blangbaru, ada beberapa desa di Kecamatan Bandar Baru Pidijaya yang juga sangat membutuhkan bantuan. Di antaranya Desa Kaye Jatu, Desa Blang Sukon, Baroh Musa, Tengoh Musa, Poroh. Warga sangat membutuhkan tenda karena masih trauma dan belum berani tidur di dalam rumah. Paling dibutuhkan untuk hari ini sampai ke depannya ya kan, sama tenda, peralatan dapur umum, air bersih dan MCK. Jadi belum ada itu? Itu yang belum ada. Kalau tenda ya kayak gini lah. Kalau perlengkapan bayi, susu bayi gitu itu sudah belum. ada? Belum juga. Ada, cuman belum bisa kita bagi karena kan masih minim. Tidak cukup. Tidak cukup. Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang Aceh pada Rabu lalu. Kabupaten Pidijaya merupakan kawasan dengan kerusakan terparah. Ibnu Hajar, Pidijaya. Rizka adalah salah satu warga Pidijaya Aceh yang selamat dari bencana gempa yang mengguncang Pidijaya Rabu lalu. Di kegelapan, warga desa Menasah Balek Merdu Pidijaya di Aceh ini berusaha untuk menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Trauma akan terjadinya gempa susulan, Rizka pun memilih tinggal di posko pengungsian. Luka di pelipis kiri dan di bawah mata Rizka masih belum kering. Namun wanita 27 tahun warga Menasah Balek Merdu Pidijaya Aceh ini mulai membersihkan dan merapikan rumahnya yang porak-poranda pasca diguncang gempa berkekuatan 6,5 skala Richter Rabu lalu. Rizka menuturkan saat gempa mengguncang dirinya masih tidur lelap. Rizka terbangun dan berusaha menyelamatkan diri. Listrik yang padam serta diliputi rasa panik membuat Rizka yang berusaha lari keluar rumah menabrak lemari hingga terjatuh di lantai rumah. Saat tersadar dirinya sudah berada di puskesmas dan mendapat perawatan medis. Pertama kali waktu kami lagi terlelap tidur, tiba-tiba jam 5 gempa sangat kencang. Habis itu kami nggak bisa keluar karena goncangan gempa itu sangat cepat. Karena gempanya pun bukan terayun, langsung kencang langsung gitu. Trauma masih menghantui Rizka. Khawatir akan terjadinya gempa susulan yang beberapa kali terjadi, Rizka dan keluarganya memilih tinggal di pengungsian. Rizka berharap musibah segera berakhir hingga dia bisa kembali ke rumah dan beraktivitas normal. Mukhtar Yusuf, Pidijaya. Koresponden Rian Hasri sudah berada di salah satu posko pengungsi di Masjid At-Taqwa. Ya, selamat sore Rian. Sejumlah desa di Kecamatan Bandar Baru menurut informasi ini masih belum mendapatkan bantuan. Sebenarnya seperti apa proses distribusi dari bantuan di sana? Ya, Ratu Nabila, selamat sore. Memang kalau kita berbicara mengenai distribusi bantuan, saat ini di tempat saya berada sendiri yang ada di Masjid At-Taqwa ini, sebenarnya bantuan terus mengalir baik itu dari bantuan dari pemerintah, baik itu dari instansi swasta ataupun dari sejumlah masyarakat yang melakukan secara swadaya untuk melakukan pendistribusian bantuan sendiri di Masjid At-Taqwa ini. Kalau Anda perhatikan sendiri ini di sebelah kanan saya, sebenarnya juga ada posko kesehatan yang didirikan untuk melayani sejumlah ibu-ibu di sini yang sepertinya karena sering berada di ruang terbuka walaupun ditutupi oleh terpal ataupun tenda, namun sepertinya mereka juga sudah mengalami gangguan kesehatan. Dan di sebelah saya sendiri ini ada juga ibu-ibu yang sudah dari tadi menunggu untuk diperiksa. Kenapa, Bu? Keluhannya apa, Bu, selama ini? Saya darah tinggi. Darah tinggi? Iya. Jadi tadi setelah ditensi
darahnya gimana Bu? Stabil aja? Ya turun sedikit Pak, ya dari 170 jadi 160. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Selamat melanjutkan aktivitas lagi Ibu, tetap terus semangat. Nah itu salah satunya. Dan jika kita berbicara mengenai bantuan Ratu Nabila, memang kalau Masjid At-Taqwa ini, kalau tadi di siang hari saya sudah menyebutkan bahwa bagaimana bantuan terus mengalir di sini, bahkan juga di tempat ini memang sedang menampung sekitar 3.000 warga seperti itu, dan bantuan memang terus ada, baik itu bantuan pangan, bantuan juga popok seperti itu untuk bayi dan lainnya, termasuk dapur umum untuk menyediakan sejumlah kebutuhan makanan bagi masyarakat. Tetapi memang kami juga mendapatkan informasi bahwa distribusi bantuan ini memang belum merata. Tadi sudah menyebutkan salah satunya ada di wilayah Bandar Baru dan juga ada di wilayah Trenggading, yaitu di di Gampong Tampuy. Ternyata juga distribusi bantuan masih sangat terbatas sekali. Tidak hanya itu, ada lagi di Kampung Beringin yang juga memang kalau kita bandingkan dengan kondisi di sini di mana bantuan masih terus mengalir sampai dengan sore hari ini, beberapa titik tadi memang bantuan masih sangat terbatas sekali. Setidaknya di sana ada sekitar 200 hingga 300 kepala keluarga yang juga masih membutuhkan uluran tangan, dan ini tentunya juga diharapkan agar pemerintah kabupaten beserta juga dengan tim akan dapat kembali melakukan pemetaan seperti apa sebenarnya posko pengungsian ini, sehingga distribusi bantuan akan dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan juga menyasar seluruh masyarakat yang terdampak oleh bencana gempa pada tanggal 7 Desember lalu. Ya, Rian, apakah Anda sempat berbincang dengan warga atau pengungsi yang berada di sana? Sampai kapan mereka akan tinggal di sana, dan juga bagaimana pemerintah ini menjanjikan mereka untuk rehabilitasi usai bencana ini terjadi? Iya. Berbicara mengenai akan berapa lama mereka tinggal di bawah tenda dan berapa lama mereka akan bertahan untuk tidak kembali ke rumahnya Ratu, ini memang juga terkait oleh trauma yang dirasakan baik itu oleh masyarakat yang berumur dewasa ataupun anak-anak. Tadi kalau Anda perhatikan memang sebenarnya di sini sejumlah langkah dilakukan trauma healing telah dilakukan. Kalau Anda melihat di sini juga banyak sekali anak-anak di sebelah sana yang sedang bermain, menikmati aktivitas yang ada di sekitar masjid, dan mereka juga sebenarnya tadi sore saya sudah melihat juga ada tim dokter yang melakukan trauma healing kepada mereka agar mereka hilang rasa takutnya sehingga mereka dapat lebih ceria lagi melewati hari-hari pasca bencana ini. Tapi Ratu, mengenai jangka waktu sampai kapan mereka akan bertahan di bawah tenda, ini memang yang harusnya menjadi perhatian. Karena gempa 7 Desember yang lalu itu seperti membuka sebuah pengetahuan baru di mana ada satu sesar aktif di wilayah PD Jaya ini yang tidak terprediksi sebelumnya. Walaupun kita mengetahui bahwa sebenarnya wilayah Aceh sudah terzonasi sebagai zona rawan gempa seperti itu, tapi belum ada prediksi bahwa ada satu sesar aktif yang nantinya akan diberi nama sesar PD Jaya ini, yang itu berdampak pada gempa 6,5 skala Richter maksud saya, yang menyebabkan sejumlah ratusan rumah hancur. Dan itu seharusnya yang nanti harus menjadi pertimbangan pemerintah, karena selama ini bangunan ataupun konstruksi bangunan yang ada di PD Jaya ini memang sama sekali belum ada, sedikit sekali yang sudah sesuai dengan standar ataupun struktur bangunan tahan gempa. Terlebih dengan adanya gempa 6,5 skala Richter tersebut, sebagian besar masyarakat di sini memang dalam kondisi rusak, baik itu ringan ataupun berat. Dan ketika gempa susulan terjadi, pastinya ini akan menambah rasa ketakutan baru. Dan ini seharusnya memang sudah harus membuka mata, baik itu pemerintah, BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, bagaimana nanti pemetaan ini, karena untuk membangun rumah dengan struktur tahan gempa bukan hal yang mudah dan bukan juga dengan biaya yang murah. Pastinya ini membutuhkan seperti apa nanti sinergitas di antara sejumlah kementerian tersebut untuk memastikan agar rumah-rumah warga di sini yang sudah mengalami kerusakan baik itu ringan dan berat akan dapat kembali dilakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan nanti jikapun sesar aktif ini kembali terjadi maka masyarakat sudah lebih tenang. Dan diprediksi dana untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan yang rusak dan normalisasi lagi kehidupan masyarakat di sini kurang lebih akan mencapai 900 miliar Ratu. Tapi ini baru perkiraan kasar. Boleh jadi dana tersebut membengkak, boleh juga itu menurun. Jadi menurut hemat saya di sini masyarakat akan lebih
tenang untuk kembali ke rumah mereka setelah mereka merasakan keamanan dan juga kenyamanan, baik itu juga disebabkan oleh gempa yang sudah semakin berkurang ataupun nantinya ada langkah yang lebih terpadu dari pemerintah untuk memastikan bagaimana perumahan masyarakat tersebut lebih diperhatikan lagi, khususnya mengenai dampak dari bencana yang mungkin terjadi, Ratu. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Rian Hasri. Selamat bertugas kembali.